Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alpia Ramadhani dengan NIM 213223018 dari Prodi Pendidikan Matematika semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ibadah maliyah. Poin pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian ibadah maliyah. Ibadah maliyah merupakan investasi amal yang tidak akan berhenti pahalanya walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, yang dikenal dengan amal jariyah. Harta yang dititipkan kepada manusia harus dijadikan sebagai bekal kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin selanjutnya yaitu macam-macam ibadah maliyah. Yang pertama ada zakat. Zakat merupakan istilah untuk ibadah harta yang hukumnya wajib dan ketentuannya sudah termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu infak, berasal dari kata nafako yang berarti telah lewat, berlalu habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya atau belanja. Menurut istilah, infak adalah ikhrajul malit thayyibi fit ta'ati wal mubahati, mengeluarkan harta yang thayyib atau baik dalam ketaatan atau hal-hal yang dibolehkan. Yang ketiga yaitu sodakoh. Sodakoh berasal dari kata as-sidqu yang berarti benar, jujur. Falsafahnya, sodakoh merupakan bukti bahwa seseorang memiliki keyakinan atau akidah yang benar, jalan hidup atau syariah yang benar, dan perilaku atau akhlak yang benar. Selain itu, sodakoh merupakan manifestasi kejujuran seseorang dalam kepemilikan harta. Selanjutnya yaitu urgensi ibadah maliyah. Yang pertama, perintahnya digabung dengan perintah sholat. Yang kedua, dengan ibadah maliyah berarti telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang mengantarkan seseorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Poin selanjutnya yaitu hikmah-hikmah menjalankan ibadah maliyah. Yang pertama, bagi si kaya sesuai dengan fungsinya sebagai pembersih harta. Selain itu juga pembersih hati, tutahhirum wa tuzakkihim biha. Jadi dengan berzakat harta itu menjadi bersih dari hak-hak orang lain yang dititipkan oleh Allah kepada orang kaya. Kedua, bisa membersihkan hati dari penyakit lama, rakus, kikir, dan serta penyakit-penyakit hati lainnya. Jadi, zakat memiliki satu kekuatan transformatif dalam menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati muzaki. Ketiga, memberikan zakat atau infak dan lainnya kepada fakir miskin bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Keempat, memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya atau agniya kepada orang miskin sehingga terjalin keterpaduan antara orang miskin dan orang kaya. Yang terakhir, mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan, kecemburuan, dan ketidakadilan sosial. Poin terakhir yaitu makna spiritual ibadah maliyah. Harta yang dititipkan Allah kepada manusia harus dijadikan sebagai bekal beribadah kepada Allah. Banyak harta harus mendorong seseorang untuk lebih banyaknya beribadah kepadanya. Harta yang dijadikan sebagai bekal dan sarana ibadah berarti harta yang bermanfaat dan akan membuahkan berkah kepada harta dan kehidupan yang bersangkutan. Kewajiban syukur atas nikmat harta harus dibuktikan dengan cara menggunakan harta tersebut sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah maliyah memiliki fungsi sosial dengan memberikan zakat atau infak dan lainnya kepada fakir miskin, bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Memupuk rasa kasih sayang dan cintanya orang kaya kepada yang tidak memiliki harta sehingga terjalin keterpaduan antara orang miskin dan orang kaya. Karena kalau telah terjadi keterpaduan di antara keduanya, mudah-mudahan bisa mengantisipasi dan akan mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan dan ketidakadilan sosial. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.